Oke, sudah nampak yang kedua? Sudah, Pak. Oke. Nanti absennya di create aja, silahkan. Nah, ini yang jadi kuliah kita kan pedoman teknis perencanaan pelaksanaan bangunan gedung. Nah, ini konsepnya. Kalau ini untuk bangunan pemerintah. Jadi ada persiapan, rencana kebutuhan, rencana pendanaan, rencana penyediaan dana. Nah, kemudian ditanya dulu, dokumen ini ada 7 dokumen yang harus disiapkan. Ini persyaratan administratif, ya, status hak tanah atau izin pemanfaatan, status kepemilikan bangunan gedung, atau IMB, dan dokumen AMDAL. Ini yang perlu disiapkan, ini di syarat administrasi. Nah, IMB ini kan dirubah menjadi PBG. Kemudian dokumen pendanaan, dokumen perencanaan, dokumen pembangunan, dan dokumen nanti pendaftaran. Ini nanti. Ya, ini terakhir. Nah, biasanya lembaga atau kementerian atau lembaga atau SKPD itu menyiapkan. Nah, justru ini mulai dari perencanaan teknis, biaya penyediaan jasa, biaya pelaksanaan konstruksi, biaya pengawasan konstruksi. Di luar itu ada biaya satu lagi, yaitu biaya pengelola teknis. Nah, ini untuk pembangunan gedung negara. Nah, syarat teknis sebelum diikuti, nah, syarat teknis ini harus dipenuhi dulu. Nah, ini yang biasanya terlewat. Banyak sekali yang belepotan di sini, sehingga persyaratan teknis ini sering kali tidak dipenuhi. Nah, kalau kita nanti Anda kalau ketemu Pak Haji Mohtar nanti di perkuliahan di sesi kedua semester ini, coba Anda tanyakan. Kita akan membangun gedung Innovation Center di sebelah bawahnya gedung H. Nah, coba tanyakan, apakah sudah memenuhi persyaratan ini sudah ditempuh tadi? Nah, status hak tanahnya seperti apa? Ya, kemudian dokumen PBG-nya sudah sampai seperti apa? Dokumen AMDAL-nya sudah dipenuhi atau belum? Gitu. Ya. Dokumen AMDAL-nya dipenuhi atau belum? Nah, baru kita mikirkan ini, tata bangunan. Nah, itu yang harus dipenuhi sebetulnya. Nanti di form Excel itu silahkan nanti dicoba. Saya nggak tahu kemarin di kelas reguler dengan kelompok atau sendiri, kalau nggak salah kelompok berdua atau nah, berdua untuk mengisi form itu. Kemarin saya minta beberapa gedung yang ada di kampus untuk melakukan proses PBG-nya, proses mengisi syarat-syaratnya itu, apakah terpenuhi atau tidak. Kalau itu sekarang yang kita koreksi adalah gedung existing. Kalau gedung itu baru, nanti beda caranya. Di perencanaan teknis ini muncul. Nanti perbedaannya di situ. Ya. Nah, pertama sekali syarat teknis itu tata bangunan. Ya, syarat keduanya adalah keandalan bangunan gedung. Ya. Sehingga kalau nanti gedung pemerintah itu muncul ada klasifikasi bangunan gedung negara, standar luas, standar jumlah lantai. Ini juga dipenuhi harusnya kriteria. Setelah ini baru melihat tata bangunannya, aturan yang berlaku di daerah itu, daerah setempat. Misalnya di kampus Polban masuk di kabupaten atau di kota atau di Cimahi. Ayo, siapa yang tahu? Kampus Polban kira-kira masuk di mana? Ya? Kabupaten, Pak. Kabupaten. Nah, kita harus ngikutin perda yang ada di kabupaten. Perda Kabupaten Bandung Barat kita harus ikuti. Ya. Kita harus ikuti yang aturan yang berlaku. Nah, sebetulnya kampus Polban itu masuk di wilayah kawasan Bandung Utara.
Nah, kawasan Bandung Utara itu ada aturan bahwa building coverage ratio, BCR-nya, building coverage ratio, nah ini nggak ada di catatan, nanti silahkan dipahami. BCR-nya, building coverage ratio, yaitu luas bangunan terhadap luas lahan, itu nggak boleh lebih dari 40%. Nah, kampus Polban itu 13 hektar. Nah, silahkan nanti kalian cek berapa persen kita melanggar. KDH-nya terpenuhi nggak? Koefisien daerah hijaunya terpenuhi atau tidak? Nah, akibatnya mungkin Anda tidak mengalami 1, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Banjir di kampus Polban. Begitu hujan lebat, banjir. Apa yang salah? Nah, itu yang harus kita lakukan. Satu contoh. Pada saat tahun 90-an, kita mendesain jalan. Dulu kampus Polban itu hanya bisa dimasuki dari arah Geger Kalong. Ke arah sekarang yang Bank BRI ke bawah itu belum ada jalan. Nah, kita buat bangunan jalan di situ. Jalan tembus ke arah apa namanya itu? SLB itu. Baru ada jembatan sampai SLB aja. Dan Citra Duta juga belum ada. Nah, Anda bisa lihat berapa ukuran dimensi saluran yang ada di sisi luar bangunan jalan kampus kita. Kira-kira siapa yang tahu lebarnya berapa? Sisi luar jalan kita. Jalan masuk kampus. Dari atas sampai dari poliklinik, ya, dari belokan Ciwaruga sampai poliklinik, kemudian ke bawah. Itu berapa ukuran diameter saluran airnya? Kira-kira lebarnya berapa? 1 meter lebih? Atau belum pernah ke kampus kalian? Kalau Dinar belum ya. Halo. Mohon izin Pak. Iya. Mau coba jawab Pak. Tapi Ya, kayaknya silakan. nggak sampai 1 meter Pak. Cuman emang dalam Pak. Nah, itu didesain tahun 90. Sekarang tahun berapa? 2022 Pak. 2022. Berarti udah 32 tahun yang lalu kan? Kira-kira, nah 3 tahun yang lalu terjadi banjir. Berarti kan saluran itu tidak mencukupi lagi kan? Ya bukan? Ya, betul nggak? Iya Pak, betul Pak. Nah, itu. Jadi persyaratan teknis itu harus kita memikirkan bangunan kita desain 50 tahun. Kita rencanakan 50 tahun. Nah, 50 tahun itu akan terjadi apa? Nah, contohnya ya saluran itu. Dulu saat kita merencanakan bangunan itu, diketawain. Ngapain bikin saluran sebesar itu? Nah, sekarang 2020 banjir. 30 tahun berikutnya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Itu baru saluran air saja. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa membuat perencanaan teknis yang baik. Nah, itu tujuannya. Ya. Jadi ini proses penyelenggaraan bangunan gedung. Ya. Kemudian, nah, ini prosesnya. Maka kalau yang disebut pembangunan itu adalah perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian ada pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Nah, muncul kan contoh yang akan realistis yang akan kita lihat nanti 1-2 tahun lagi. Itu kalau gedung Innovation Center-nya dibangun, berarti lahan untuk parkir mobil dan motor itu hilang semua, termasuk Villa Merah. Ya. Nah,
kita punya nggak RTP-nya? Rencana teknis bongkarnya. Nah, untuk itu nggak terlalu masalah. Bayangkan kalau kalian diminta untuk membongkar Menara Saidah di Jakarta. Siapa yang tahu Menara Saidah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Gedung Menara Saidah? Tahu? Apa yang terjadi di situ? Terbengkalai, Pak. Nah, Terbengkalai. terbengkalai tidak bisa dipakai. Nah, itu satu. Setelah tidak dimanfaatkan, tidak bisa dilestarikan, seharusnya bongkar. Satu lagi contoh di Bandung. Siapa yang tahu Bank Mayapada yang di Jalan Sudirman? Siapa yang tahu gedung Bank Mayapada di Sudirman? Jalan Sudirman, Bandung. Tahu? Berapa lantai kira-kira? Berapa lantai? Ada yang tahu? Ada yang suka lewat Jalan Sudirman? Dekat Andir situ? Gedung Mayapada? Ada yang tahu? Ya. Mohon izin, Pak. Iya, Saya Pak. kurang tahu pastinya, Pak, tapi emang saya pernah lewat dan bangunnya itu kayaknya lebih dari 4 lantai, 5 lantai, Pak. Nah, siapa yang berani membuat RTB, rencana teknis bongkar? Nah, itu kira-kira 3 atau 10 tahun yang 5-6 tahun yang lalu, desain dari bangunan itu kan tadinya awalnya bank. Nah, sekarang kira-kira 5-6 tahun yang lalu akan dirubah menjadi rumah sakit. Fungsinya. Tidak bisa dilakukan proses demikian saja. Akhirnya minta dibongkar. Dan nggak ada kontraktor yang atau penyedia jasa bongkar bangunan yang setinggi itu. Berapa biayanya kira-kira? Nah, artinya bahwa bangunan itu kita rencanakan, kita laksanakan, kita manfaatkan. Kalau bangunan itu kita bisa lestarikan, oke. Tapi kalau tidak bisa dilestarikan, juga harus bisa dibongkar. Dan ada anggarannya. Nah, ini yang tidak terjadi di kita. Pemiliknya ingin dibongkar saja setelah mau dibuat rumah sakit, nggak bisa. Ya. Nah, akhirnya dia bikin sendiri, bikin bangunan baru, bukan di situ rumah sakitnya. Di Soekarno-Hatta sana, pemiliknya membuat rumah sakit. Karena apa? Nah, persyaratan teknis untuk bisa membongkar atau untuk merubah bangunan tadinya bank menjadi rumah sakit tidak mudah. Nah, banyak contoh gedung-gedung seperti itu. Ya. Hotel Cokro. Tahu Hotel Cokro yang di Ciamplas? Tahu? Ada yang tahu Hotel Cokro? Tahu. Nah, sama kasusnya. Itu juga dulunya apa? Mall kan? Tahu? Kira-kira cerita sejarahnya? Dulunya adalah mall. Kemudian diubah menjadi hotel. Kakak kelas Anda ada yang praktek saat dibangun. Itu sampai dilakukan jacketing. Lakukan pre-stress untuk beton-beton kolom balok dan yang ada di sana. Nah, setelah kemarin, kira-kira 2 tahun yang lalu, dia mau minta sertifikat layak fungsi. Kita tanya, ada gambarnya enggak? Enggak ada. Dia bisa operasional. Nah, itu problem juga. Sampai sekarang dia nggak punya sertifikat layak fungsi. Aman nggak kira-kira? Menurut Anda? Anda tinggal atau nginep di Hotel Cokro. Aman tidak? Yakin aman nggak?
Yakin nggak? Halo? Halo? Kok diem aja? Didengar nggak Bapak suara Bapak? Terdengar, Pak. Ya, yakin nggak kira-kira menurut Anda? Aman tidak? Tidak, Pak. Lalu banyak yang nginep di sana loh. Gitu kan? Berarti kan ada orang yang mau kan? Gitu kan? Ada yang mau kan? Ada yang mau nginep di sana kan? Iya, Pak. Nah, gimana itu menurut kamu? Mungkin yang nginep di sana nggak tahu, Pak. Itu awam nggak tahu. Secara fisik kelihatan aman. Ya, secara fisik kelihatan aman gitu. Tetapi keyakinan itu ada tidak? Kalau nggak ada, nah kalau nggak ada, seperti apa yang harus dilakukan? Gitu kan? Itulah banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari. Jadi untuk mendapatkan satu bukti bahwa bangunan itu layak huni, itu dari proses perencanaan dan juga proses pelaksanaan. Maka kemarin minggu lalu ya sudah saya jelaskan ya, itu syarat keberterimaannya itu ya banyak sekali itemnya ya. Iya enggak? Iya enggak? Iya, Pak. Nah, syaratnya banyak sekali yang harus dipenuhi. Nah, kira-kira seperti itulah. Maka kalau kita membuat sebuah bangunan, mau nggak mau kita harus rencanakan dengan baik. Juga kita laksanakan dengan baik, mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Penyelenggaraan bangunan itu harus mengikuti undang-undang, peraturan pemerintah, perda, pedoman, dan standar teknis bangunan gedung, terutama UUBG. UUBG nomor berapa? Ayo, siapa yang tahu? Undang-undang bangunan gedung nomor berapa? Tahun berapa? UUBG nomor berapa, tahun berapa? Nomor 28 tahun 2002, Pak. Nah, juknisnya tahun berapa? Juknisnya, petunjuk teknisnya. Petunjuk teknisnya ada di PP 16 tahun 2021. Ya. Nah, silahkan dipelajari. Kira-kira 2.400 halaman. Ya. Itu juknis dari UUBG. Undang-Undang Bangunan Gedung. Nah, nih, pertama sekali adalah dulu kita harus meminta IMB. Kalau sekarang disebut PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Untuk pembangunan baru, mengubah, mengurangi, menambah, merawat. Ya, ini kita harus lakukan. Kemudian, kalau bangunan baru untuk skala besar, ini bikin AMDAL, UPL, UKL. Anda mungkin pernah dapat yang namanya rekayasa lingkungan, begitu bukan? Teman-teman yang di kelas KG, dulu D3KG dapat ya rekayasa lingkungan? Halo, dapat nggak? Ini belum dapat, Pak. Belum dapat? Oke, ya udah nanti kita bisa belajar sendiri lah ya. Oke, kalau nggak dapat nanti kita pelajari bagaimana cara kita membuat AMDAL, UKL, UPL. Nah ini bagian, ini juga bisa menjadi pekerjaan sendiri, menjadi konsultan khusus AMDAL, konsultan khusus untuk UKL, UPL. Nah ini dibutuhkan juga. Apa? Ya nanti kita cari. Itu ada persyaratannya. Ya silahkan nanti dicari. Oke. Pada saat perencanaan, itu ada TABG. Apa itu? Siapa yang tahu TABG? Siapa yang tahu TABG? Apa itu TABG? Siapa yang tahu?
tim ahli bangunan gedung, Pak. Nah, itu kerjaannya ngapain? Kerjanya ngapain? TABG, tim ahli bangunan gedung, itu dibentuk oleh Dinas Tata Ruang Tata Kota setempat. Terdiri dari para pakar, dari akademisi, dari konsultan, dari instansi teknis lainnya. Ya, dari instansi teknis lainnya. Nah, itu yang melakukan pengawasan di tahap perencanaan. Jadi, data sondirnya mana, data borlohnya mana, data geolistriknya mana, itu untuk mendesain fondasi. Cukup enggak itu? Kalau enggak cukup, masih ada upaya lain enggak yang harus dilakukan? Itu baru fondasi. Nah, kalau struktur atas bisa di-create pakai software. Ya. Bisa di-create, Anda bisa create struktur atasnya pakai software. Ya, bangunan 50 lantai pun bisa. Kolomnya berapa ukurannya, baloknya ukurannya berapa, shear wall-nya berapa, di mana letaknya, bisa didesain, clear. Atapnya juga demikian, struktur atapnya juga bisa di-clear. Nah, setelah itu menurut software itu bisa ditentukan besaran gaya beban yang harus dipindahkan ke pondasi. Nah, dimensi atau ukuran pondasi yang harus direncanakan, nah itulah yang diuji. Bagaimana interaksi antara beban di atas, rangka di atas, dan pemikul beban di atas, dipindahkan ke pondasi, pondasi dipindahkan ke tanah. Nah, itulah yang diuji oleh TABG. Atau TPA kalau untuk bangunan kecil, tim penilai ahli. Setelah ini dilakukan, baru keluarlah IMB atau PBG. Untuk bangunan pemerintah, biasanya di atas 3 lantai dan di atas 2.000 meter persegi. Ya. Nah, setelah itu, dokumen perencanaan ini setelah lolos ketemu dapat IMB atau PBG, baru bisa dilaksanakan. Nah, seharusnya penyedia jasa konstruksi, kontraktor, demikian juga dia mengcounter apa yang sudah didesain oleh perencana dengan menyiapkan metode pelaksanaan yang baik, mengikuti kaidah-kaidah konstruksi. Itu yang seharusnya dilakukan. Sehingga mengikuti persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, beton. Minggu lalu sudah saya paparkan kan tentang beton. Mutu aja bisa tercapai. Nah, bagaimana bangunan 50 lantai? Itu 4 lantai di Bandung, di Jawa Barat. Bagaimana kalau yang di Papua sana? Seperti apa? Nah, itu kira-kira. Nah, dari sini kita jalankan terus. Begitu pelaksanaan selesai, dalam proses pelaksanaan, maka di situ di proses pelaksanaan selain penyedia jasa konstruksi, ada pihak siapa lagi yang lain? Siapa yang tahu? Ada pihak siapa lagi yang ikut turut bekerja di tahap pelaksanaan konstruksi selain kontraktor? Siapa? Halo? Siapa? Ada penyedia jasa lain? Halo? Pengawas, Pak. Pengawas. Nah, pengawas atau manajemen konstruksi itu mencatat, merecord semua proses. Ya, prosesnya dari mana? Gambar perencanaan.
gambar perencanaan pondasi misalnya. Kontraktor wajib membuat shop drawing. Gambar rencana belum tentu bisa dilaksanakan sesuai dengan desain dilaksanakan di lapangan. Maka sebelum dilaksanakan, kontraktor itu harus mengecek dulu apakah betul uji tanahnya sesuai posisinya. Apakah daya dukungnya bisa terpenuhi. Terus NSPT-nya seperti apa? Kalau pondasinya itu dirancang pakai tiang pancang. Kalau pondasinya itu dirancang pakai bore pile. Kalau pondasinya dirancang pakai soldier pile. Nah, seperti apa? Itu dibuat metode kerjanya. Dicek dulu oleh kontraktor dan disetujui oleh pengawas. Dan itu menjadi record, catatan sepanjang perjalanan pembangunan pelaksanaan gedung. Itu kalau gedungnya desainnya baru dilaksanakan. Maka dengan data itu setelah bangunannya berdiri, dicek kembali semuanya. Mengikuti format form yang saya berikan. Form Excel-nya itu. Dicek semuanya. Setelah semuanya itu oke, baru mendapatkan sertifikat layak fungsi. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup Pak, mau jelas? nanya, Pak. Yuk silahkan. Kan Siapa? SL, ini Vera, Pak. Vera, Yuk. oke. Kan SLF itu kan nanti ketika selesai pelaksanaan, SLF-nya baru diberikan lah gitu ya, dicek dulu terus baru diberikan. Nah, terkait yang apa contoh kasus tadi Bapak bilang di hotel apa tadi Cokro ya kalau nggak salah Pak. Iya. Itu kan hotelnya udah udah berdiri, terus kata Bapak juga belum mendapatkan SLF, tapi dia bisa beroperasional seperti itu, kok bisa Pak? Nah itulah peraturan kita sebelum ini, sebelum SLF ini kan baru 2018. Ini kan 2018, hotel itu kan sudah berdiri sebelum 2018 kan? Nah, pada saat 2018 mereka minta ke kita, Pak tolong buatkan SLF. Apa aja yang harus disiapkan. Saya minta mana gambarnya, mana desain pondasinya, mana desain perkuatan kolom pelat. Mereka tidak bisa memberikan. Boleh kalau kita mau melaksanakan proses SLF, kita harus dapat data itu. Berarti kalau kita nggak punya data, apa yang harus kita lakukan kira-kira, Vero? Membuat gambar ulang kan? Iya, membuat gambar ulang. Dan menghitung strukturnya ulang kan? Iya. Nah, itu kan butuh biaya. Nah, berapa biayanya? Nah, itu yang tidak sepakat. Dan terus pandemi kan? Iya, Pak. Nah, merekanya tetap berjalan operasional. Hampir semua hotel, semua bangunan di kota Bandung demikian. Tidak hanya yang kelas internasional, kelas yang paling kecil pun sama, bahkan kelas yang hotel internasional pun sama kasusnya. Ya. Nah, itulah maka aturan ini seringkali hanya di atas kertas. Tetapi bagi kita, orang teknik sipil, yang tahu prosesnya, berarti apapun yang harus kita jalankan, harus kita laksanakan sesuai dengan kaidah konstruksi. Nah, itu tugas kita. Bisa dipahami teman-teman yang lain? Yang sekarang terjadi ya nggak tahu nanti resikonya seperti apa, gitu kan? Hampir semuanya belum punya SLF.
Ya, sekarang baru ribut-ribut. Contohnya mie kacauan kemarin. Gitu kan? Ya, bisa dipahami. Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, kalau bangunannya existing seperti hotel tadi, maka kita perlu lakukan kajian teknis yang dilakukan oleh tim ahli. Nah, tim ahli tadi kan minta datang ke sana. Minta mana gambarnya, as-built drawing-nya mana. Mana data uji tanahnya. Nah, itu bagian dari kajian teknis. Ya, ini dilakukan oleh tim ahli. Nah, kalau kajian teknisnya itu seperti yang kita lakukan, kita melakukan